gak usahlah pakai curang. Apalah artinya curang itu? Alias kan kalau kita mau bermain itu bermainlah sportif. Ya saya setuju Pak kali ini. Makanya saya menganggap apa yang kalian lakukan. Hola netizen yang tercinta, Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin atau THN Amin tengah mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Sejalan dengan hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada Pilpres 2024. Namun, kata dia, Pilpres harus berjalan jujur. Pasalnya, Anies menilai kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan yang tidak ditopang kejujuran akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Anies juga menyebutkan data dan fakta kecurangan yang tengah digodok THN Amin akan diumumkan setelah semua bukti rampung. THN Amin, kata dia, juga sedang mempersiapkan langkah berikutnya atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya, Anies membeberkan sebagian bentuk kecurangan yang ditemukan THN Amin pada pemilu 2024. Menurut Anies, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan THN Amin menunjukkan bahwa kecurangan pemilu terjadi jauh sebelum proses pencoblosan di TPS pada 14 Februari 2024. Meski begitu, Anies belum bisa merinci secara jelas bentuk-bentuk kecurangan pra-TPS yang dia maksud. Pasalnya, THN Amin saat ini tengah dalam proses mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut. Anies menyebut bahwa sebagian bentuk kecurangan pemilu 2024 adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Anies juga mengungkapkan bukti-bukti yang dikumpulkan THN Amin komplit hingga ke seluruh provinsi di tanah air. Bukti dugaan kecurangan itu, kata dia, akan disampaikan THN Amin secara lengkap pada waktu yang telah ditentukan nantinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo, siapa yang bisa tebak kawan-kawan? Abis Pak Anies kalah Pilpres, jadi apa dia ya? Pak Anies, aduh, saya terima ketawanya Pak Anies. Pak Anies lucu kali Pak Anies. Pak Anies kok nggak bisa jawab? Itu pertanyaan simpel, Bapak biasanya. Pertanyaan sesulit apapun Bapak jawab. Kalah Profesor Doktor Bapak. Sama Bapak kalah Profesor Doktor. Ya. Bapak mau jadi apa nextnya? Jawab dong. Atau saya bantu jawab lah ya. Bapak kan udah ya disematkan abah nasional, ya kan? Bapak jadi ayah, jadi bapak bagi segala bangsa. Jadi habis ini saya sarankan Bapak buka guru les ya. Buka jadi guru les bahasa Indonesia ya. Bapak jadi abah di situ ya. Main abah-abah. Ayah-ayahan nanti ya. Oke, Bapak ya habis itu Bapak kan banyak pendopo di rumah Bapak. Ya nanti bikin kelompok belajar ya, main presiden-presidenan sama ayah anak-anak Bapak di situ. Udah itu aja saran saya. Menurut kalian gimana kawan-kawan? Terus di kolom komentar. Kali ini saya setuju dengan pernyataan Pak Anies Baswedan ini dengan mengatakan gak usahlah pakai curang. Apalah artinya curang itu? Alias kan kalau kita mau bermain itu bermainlah sportif. Ya saya setuju Pak kali ini. Makanya saya menganggap apa yang kalian lakukan di masa tenang itu dengan mengeluarkan senjata pamungkas kalian, yaitu film dokumenter Dirty Vote, itu menurutku curang Pak. Menurut opiniku ya, nggak tahu orang lain. Ini opiniku dan pastinya ada pro dan kontra. Karena menurutku itu curang Pak. Karena seharusnya itu masa tenang, tidak ada lagi kita saling menyerang. Kenapa saya bilang itu senjata pamungkas kalian? Karena di akhir film itu kalian mengatakan 4 jari, alias kalau terjadi 2 putaran, paslon 1 dan paslon 3 akan berkolaborasi, akan bareng. Itu maksudnya. Jadi makanya saya bilang itu adalah senjata pamungkas kalian yang timingnya nggak tepat. Yang menurut opini saya itu adalah curang. Selain salah timing, menurutku Pak, sebaiknya senjata pamungkas kalian itu dikeluarkan 1 minggu atau 3 hari sebelum kampanye akbar atau kampanye terakhir. Karena apa? Kenapa saya bilang 3 hari atau 1 minggu? Setidaknya itu bisa menjadi referensi buat masyarakat untuk berpikir siapa paslon yang akan mereka pilih. Dan itu bisa menjadi bahan buat para pendukung Bapak untuk menyerang paslon yang lain. Kenapa saya bilang senjata pamungkasnya sebaiknya dikeluarkan sebelum kampanye akbar? Karena apa? Karena Bapak harus mencegah masyarakat itu jatuh cinta dengan Pak Prabowo. Kalau senjata pamungkasnya dikeluarkan setelah kampanye akbar atau masa tenang, Bapak tidak bisa mengubah masyarakat tadi yang udah jatuh cinta dengan Pak Prabowo itu
mengubah lagi untuk tidak jatuh cinta. Ibarat orang lagi pacaran nih, waktu PDKT kita masih bisa mencegah supaya mereka jangan pacaran. Tapi setelah mereka punya pacaran, punya relationship, itu tidak bisa kita, udah susah untuk memisahkan mereka. Seperti itu juga dengan kampanye kemarin. Kenapa saya bilang senjata pamungkas Bapak? Kenapa saya bilang itu salah timing? Karena apa? Karena waktu kampanye yang terakhir itu, kampanye Akbar yang terakhir itu, masyarakat benar-benar jatuh cinta. Dan harusnya itu yang harus dicegah. Kalau Bapak mencegahnya setelah jatuh cinta itu udah susah, Pak. Jadi itu harus dicegah. Secara masyarakat merasakan pesta rakyat yang sebenarnya waktu kampanye terakhirnya Pak Prabowo di GBK. Mereka jatuh cinta benar, kayak dimanusiakan, dihormati, dan diucapin terima kasih dan dijamu. Itu menjadi nilai plus untuk mereka, sehingga mereka saat Bapak juga mengeluarkan dirty put di masa tenang, mereka sudah tidak masuk akal lagi. Masyarakat sudah tidak masuk akal lagi. Apalagi saya, Bapak mau mengeluarkan dirty put dan saya menontonnya, sudah tidak masuk akal lagi. Dengan saya melihat pesta rakyat waktu kampanye terakhir itu tidak bisa mengubah mindset saya lagi, tidak bisa mengubah pemikiran saya untuk tidak memilih paslon 02. Tapi saya bisa paham kok, Pak. Sudah menjadi hukum alam. Yang menang akan merayakan, yang kalah akan cari alasan. Karena suara Prabowo Gibran ada di 58%, maka untuk masuk ke putaran kedua setidaknya mereka harus membuktikan minimal 9% itu ada kecurangan. 1% suara itu ada 2.048.000, 9% itu ada 18.432.000. Ayo semangat, kumpulkan bukti kecurangan 18.432.000. Jangan lupa 02 juga punya data kecurangan 01 dan 03. Jadi ya semangatlah, semoga hal-hal yang ini bisa kalian buktikan. Salah satu yang menyebabkan Pak Anies Baswedan belum mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, ya karena adanya dugaan kecurangan dari pemilu itu sendiri. Ya silakan kalau katakanlah itu kalian atau dari pihak 01 atau 03 mengatakan bahwa ada kecurangan, berikan pembuktian secara pasti dan jelas. Hadirkan para saksi, hadirkan bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan dugaan. Tetapi saya juga harus berpesan, kalau katakanlah kalian kalah dalam persidangan di MK nantinya, akuilah kesalahan itu. Akuilah bahwa kalian kalah. Akuilah bahwa Prabowo dan Gibran menang dan ucapkan selamat. Jangan terlalu banyak mencari-cari kesalahan yang pada akhirnya ya minta maaf, jangan sampai kita dibilang pecundang. Katakan dengan baik, katakan dengan jelas bahwa kalau ada kecurangan silakan dibuktikan, tetapi kalau tidak ada kecurangan atau tidak ada bukti kecurangan, maka katakan bahwa ya demokrasi telah dijalankan dengan baik. Bahwa kalian akui atau tidak, inilah demokrasi di Indonesia. Masyarakat sudah memilih, sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dari kota ke desa sampai ke pelosok, mereka sudah menggunakan hak pilihnya. Ada sebagian yang belum menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan. Tentu dalam era demokrasi seperti ini, ya dinamika perbedaan pro kontra itu adalah hal yang wajar. Tetapi pada saat ada pengumuman secara resmi, ada proses peradilan yang dijalankan dengan baik secara terbuka, dan itu dimenangkan oleh pihak tertentu, maka kalian harus akui juga. Ya, inilah demokrasi. Kita harus mengakui juga kekalahan kita, dan kita harus juga mengakui kemenangan dari pihak lain. Teruntuk para elit parpol, sudahi drama ini, yang tenang. Kalian hanya memperkeruh suasana pasca pemilu, teriak curang padahal dia juga melakukan. Orang pintar, pengamat politik, akademisi yang merasa dalilnya salah selama ini dalam berteori, seolah-olah demokrasi adalah dia yang mengerti, sudahi, kamu harus belajar lagi, wong belajar itu nanti juga sampai mati. Pemilu, suaramu itu cuma satu, ya sama kan kayak kita-kita. Ini malah pengen kamu gandakan dengan narasi kecurangan, ingin diulang, diskualifikasi, hak angket, kalah-kalah aja. Kemarin mungkin merasa pintar ingin mengubah Indonesia, tapi hari ini bijaklah untuk mengubah diri sendiri. Lu faktanya, capres yang kalah kan tidak disukai.
Kami yang sudah memilih itu punya harapan, bukan kalian pupuskan.